Pernah nggak ngerasain perut tuh udah keroncongan banget, Hmm, padahal kita tahu persis kalau di tubuh kita sebenarnya masih banyak banget cadangan energi yang numpuk. sering banget itu kejadian. Bismillahirrohmanirrohim. Halo, halo, selamat datang di serial Ramadan Angon Rasa bagian ke-7. Nah, hari ini misi kita adalah belajar dari misteri itu. Kita bakal menyelam lebih dalam, kenapa sih sistem internal kita sering banget keliru mengenali rasa kenyang? Dan tentu saja, gimana cara kita memperbaikinya? Betul. Ini fenomena biologi modern yang bisa dibilang agak ironis ya. Ironis gimana tuh? Ya kan tubuh kita ini secara evolusi dirancang buat bertahan hidup dengan nyimpen energi. Mhm. Tapi daya hidup kita sekarang, Akses makanan di mana-mana. deses, akses nyaris tanpa henti. Itu bikin sistem internal kita malah kebingungan baca sinyal cadangan energi kita sendiri. Oke, ngomongin soal sinyal. Mari kita urai ini pelan-pelan. Kita semua mungkin udah familiar dengan sang penjaga gerbang tubuh kita. Hormon lektin. Yes, leptin. Hormon ini unik banget karena dia itu diproduksi langsung oleh jaringan lemak atau adipose di dalam tubuh kita. Betul. Jadi, logikanya gampang ya. Makin banyak jaringan lemak yang kita punya, Otomatis makin tinggi juga kadar leptin yang beredar di darah Anda. nah, leptin ini tugasnya kayak kurir gitu ya, atau kayak satpam yang lapor ke otak lalu bilang, "Hei, hei, hei, energi kita masih banyak nih, stop makan." Tepat sekali. Normalnya sih, putaran umpan balik ini jalannya mulus banget. Normalnya ya. Normalnya. Tapi yang menarik di sini adalah gimana perjalanan sinyal itu waktu berhadapan sama diet modern kita. Oke. Jadi, leptin bergerak dari jaringan lemak, masuk ke sirkulasi darah, nembus pelindung otak, dan akhirnya nempel di reseptor hipotalamus buat matiin dorongan lapar. Oke, terdengar simpel ya. Tapi masalahnya, paparan makanan olahan, gula, itu kan terus-menerus memicu lonjakan insulin. Dan peradangan juga ya. Peradangan kronis. Dampaknya, terjadilah apa yang kita sebut sebagai resistensi leptin. Wah, jadi reseptor di otak kita itu kayak mati rasa gitu. Iya, Karena terlalu sering dibombardir. betul, itu analogi yang pas. Otak Anda jadi kebal terhadap sinyal cukup itu. Serem juga ya. Bayangin aja, tubuh Anda lagi teriak-teriak kirim sinyal kalau energi udah penuh, tapi bagian hipotalamus di otak Anda itu kayak ngalamin kebutaan. Jadi nggak nyampe pesannya. Nggak nyampe. Karena otak ngira Anda lagi kekurangan kalori, metabolisme justru diperlambat, dan Anda malah didorong buat makan terus. Padahal cadangan lemak masih banyak. Masih sangat berlebih. Tapi Anda tetap lapar. Gila sih. Jadi ibaratnya otak kita lagi di ghosting sama tubuh kita sendiri. Bisa dibilang gitu. Menarik, menarik, menarik. Terus gimana dong cara kita nyembuhin otak yang buta ini? Ternyata solusinya itu lewat praktek puasa. Kayak metode intermittent fasting yang sering kita dengar. Oke, puasa, Tapi ingat ya, puasa ini bukan cuma soal nahan lapar doang. tapi Puasa itu berfungsi sebagai ruang kalibrasi buat tubuh Anda. kalibrasi ulang ya? Iya, karena puasa itu kan terbukti nurunin kadar insulin secara drastis dan ngasih waktu buat peradangan itu mereda. Masuk akal. Dengan kita stop masukin kalori terus-terusan, kita ngasih jeda yang amat sangat dibutuhkan sama sistem regulasi energi kita. Bener banget sih, tanpa ada gangguan proses pencernaan yang nonstop itu, reseptor pembaca sinyal di otak jadi punya kesempatan buat nafas. Dan akhirnya kembali peka. Kalau gitu sebenarnya manusialah yang butuh puasa. Tanpa puasa, sistem biologis tubuh kita akan kacau. Puasa itu memaksa kita menciptakan ulang batas-batas yang jelas. Mana sih rasa lapar yang beneran karena kebutuhan fisiologis Dan mana yang sekedar dorongan impulsif. atau cuma nafsu lidah aja? Nah, kesadaran ini tuh bakal bawa kita ke tahapan yang lebih dalam lagi sebenarnya. Tahapan apa tuh? Sebuah konsep yang bisa kita sebut sebagai makan sejati. Makan sejati. Iya, ketika sensitivitas otak terhadap leptin udah mulai balik normal berkat jeda puasa tadi, Anda tuh secara otomatis terlatih Terlatih buat apa? buat misahin dorongan nafsu sesaat dari kebutuhan nutrisi yang sesungguhnya. Jadi kita makan karena tubuh memang butuh energi,
bukan karena mulut iseng pengen ngunyah ya. Persis. Makan sejati itu berarti Anda makan murni karena sinyal biologis tubuh emang lapar. Dan bisa berhenti. Dan Anda punya kejernihan sinyal yang bikin Anda sanggup berhenti sebelum perut kerasa begah atau terlalu penuh. Wow, ini tuh bentuk mengembalikan kejujuran biologis pada diri kita sendiri sih. Dalam banget ya bahasanya. Kejujuran biologis. Penting banget buat diingat bahwa puasa itu bukan sihir yang instan. Betul, bukan magic. Kalau pas jam buka puasa tiba, terus kita malah kalap, balas dendam gitu, dan melahap semua hal yang porsi kalorinya gila-gilaan, Ya percuma aja. sia-sia ya. Sangat benar. Lonjakan gula darah dan insulin yang drastis akibat makan berlebihan pas buka puasa. Itu cuma bakal ngerusak lagi sistem yang lagi susah payah dikalibrasi sama tubuh Anda. Jadi balik ke nol. Iya, resistensi lektin Anda nggak bakal membaik kalau polanya kayak gitu terus. Sayang banget kan? Kita harusnya selalu ingat bahwa salah satu tujuannya adalah memperbaiki sistem sensor tubuh kita. Betul. Kalau kita hubungkan sama gambaran besarnya nih, puasa pada dasarnya adalah sebuah alat manajemen kehidupan. Manajemen kehidupan. Ini bukan sekedar instrumen diet buat nurunin berat badan loh. Setuju. Ini instrumen mental yang kuat banget buat ngambil jarak dari dorongan nafsu yang tiada henti. Lewat puasa, kita melatih kearifan kita buat dengerin lagi kejujuran dari tubuh kita sendiri, yang selama ini mungkin tenggelam. Tenggelam sama kebisingan gaya hidup ya. Dan konsumsi yang serba berlebih. Wah, itu cara pandang yang sungguh membuka mata sih. Sebagai penutup hari ini, saya pengen Anda merenungkan hal ini sejenak. Apa tuh? Jika otak kita aja bisa jadi kebal dan kehilangan kepekaan terhadap sinyal cukup untuk makanan akibat paparan yang terus-menerus tadi, kira-kira sinyal alarm apa lagi dalam hidup kita, dalam tubuh kita yang kehilangan kepekaannya? Mungkin terkait tingkat stres Atau kelelahan? atau bahkan emosi yang terpendam. Yang diam-diam sebenarnya udah nggak bisa kita dengerin lagi karena gaya hidup yang serba berlebihan. Pertanyaan bagus. Sesuatu untuk direnungkan ya. Terima kasih udah nemenin eksplorasi serial Ramadan kita hari ini Terima kasih. dan sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.